Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia. Nah, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya buat, yang dimana saya membuat media pembelajaran ini berdasarkan RPP yang saya pilih, yaitu dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan dengan subtemanya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, adapun media yang saya buat yaitu seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan medianya yaitu Styrofoam sebagai media utamanya. Nah, kenapa saya memilih Styrofoam? Karena pada media Styrofoam ini saya gunakan untuk dua fungsi sekaligus. Yang pertama yaitu untuk penyampaian materinya dan yang kedua untuk evaluasinya. Nah, jadi pada satu media ini saya dapat melakukan dua hal, yaitu penyampaian materi dan mengadakan evaluasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yang ini terlebih dahulu untuk penyampaian materinya. Di sini saya menggunakan gambar-gambar animasi dan warna-warna yang kalem ataupun warna-warna yang soft. Kenapa saya menggunakan warna-warna yang soft? Karena dengan menggunakan warna-warna yang soft dapat membuat pikiran kita tuh jadi lebih rileks. Nah, dan ketika kita menggunakan warna yang soft, dalam pemakaian jumlah warna yang banyak pun tidak akan membuat kepala kita menjadi pusing ataupun pikiran kita tuh jadi terbagi-bagi gitu. Nih, warna yang saya gunakan masih senada. Walaupun di sini saya ada menggunakan warna yang sedikit lebih terang, yaitu warna orange. Kenapa saya menggunakan warna orange? Karena semua pada gambar ini saya menggunakan warna yang soft. Jadi untuk dapat membangkitkan minat ataupun semangat belajarnya, di sini saya menggunakan warna yang sedikit terang, yaitu warna orange. Nah, saya jelaskan untuk media pembelajaran saya ini. Di sini saya ada membuat papan ciri-ciri makhluk hidup, yang dimana di sini pada media ini dia hanya menyampaikan hal pokok dari ciri-ciri makhluk hidup, yang dimana ciri-ciri makhluk hidup itu terdiri atas 6, yaitu membutuhkan makan, dapat bergerak, berkembang biak, tumbuh besar, bernapas, dan pekarangsangan. Nah, ini pada bacaan ini ataupun pada penjelasannya ini saya gunakan pin seperti ini agar dapat dicabut-cabut dan dilepas. Nanti dia seperti ini, dapat dilepas. Nih, jadi nanti di awal pembelajaran ketika saya ataupun guru menggunakan media ini, awalnya nanti setiap gambar ini tidak ada penjelasannya ataupun nama-namanya. Jadi nanti siswa dibiarkan untuk mengidentifikasi gambar-gambar yang ada pada media ini. Seperti ini gambarnya. Tuh. Nah, sebagai contoh untuk gambar yang pertama, di sini ada gambar orang makan dan ada gambar hewan lagi sedang memakan. Nah, dari gambar ini kita arahkan siswa untuk mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Pada gambar ini ada orang makan, berarti ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu membutuhkan makan. Nah, setelah siswa nanti memberikan pendapatnya ataupun siswa sudah berpikir lalu memberikan pendapatnya, dan kita memberikan pemantapan jawaban. Lalu setelah kita memberikan pemantapan jawaban, kita tempelkan di sini keterangan dari setiap gambarnya. Nah, begitu juga untuk gambar-gambar yang lainnya. Apa tujuan saya untuk membuat namanya ini dapat dilepas-lepas dan tidak langsung ditempel? Karena tujuannya yaitu untuk membuat siswa dapat berpikir terlebih dahulu sesuai dengan karakteristiknya pembelajaran K13, yaitu student center, yaitu berpusat kepada siswa. Yang dimana kita harus membuat siswa itu jauh lebih aktif. Nah, jadi untuk itu maka tadi ini penjelasannya ini nggak langsung ditempel di awal, melainkan nanti setelah siswa memberikan pendapatnya ataupun masukannya baru kita tempelkan setelah ada penguatan materi dari kita. Nah, ini saya sudah mengurutkannya sesuai lagu yang ada saya berikan juga untuk memudahkan siswa untuk menghafal ciri-ciri makhluk hidup ini. Nah, contoh adapun lagunya itu seperti ini.
Ciri makhluk hidup itu ada 6. 1 butuh makan, 2 dapat bergerak, 3 berkembang biak, 4 tumbuh besar, 5 bernafas, dan 6 peka rangsangan. Nah, nanti dengan adanya lagu itu dapat memudahkan siswa untuk menghafal ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan saya membuat media ini materinya hanya memuat bagian pokok aja. Kenapa? Karena ketika kita membuat hal pokoknya saja dan gampang untuk dipahami siswa, maka ketika siswa sudah memahami hal pokoknya, dengan mudah dia akan memahami turunan-turunan dari hal pokok tersebut. Nah, maka begitulah untuk dari penyampaian materinya. Nah, selanjutnya ada papan pelangi pintar. Kenapa saya namakan dengan papan pelangi pintar? Karena di sini saya menggunakan warna-warna yang berbeda dan banyak warna. Apa tujuan saya memberikan warna yang banyak dan warna yang berbeda-beda? Karena yang pertama dapat menarik minat siswa, yang kedua dapat memberikan pemahaman ataupun menambah pengetahuan siswa tentang warna-warna dengan lebih banyak warna lagi. Nah, jadi di balik warna ini ada gambar seperti ini. Nah, apa tujuan saya membuatnya tertutup seperti ini dan dapat dibuka? Yang pertama tujuannya yaitu membuat siswa penasaran dan menarik minat siswa. Nah, contohnya nanti kita pertama dengan menggunakan papan pelangi pintar ini kita buat dulu siswa tersebut dengan beberapa kelompok. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian gambar. Jadi dalam kelas tersebut kita bagi siswa menjadi 6 kelompok. Nah, lalu setelah kita bagi mereka dalam 6 kelompok, kita suruh mereka ataupun kita arahkan mereka untuk memilih warna apa yang ingin mereka identifikasi ciri-ciri makhluk hidupnya. Contoh, yang kelompok pertama ingin mengidentifikasi hewan yang ada di dalam warna kuning ini. Nah, lalu kita buka. Nah, hewan yang ada di dalam warna kuning ini itu ada hewan ikan. Jadi nanti setiap siswa pada kelompok tersebut memberikan apa yang mereka ketahui tentang ciri-ciri makhluk hidup dari ikan ini. Contohnya, ikan bernapas dengan menggunakan insang, ikan bergerak dengan sirip, ikan berkembang biak dengan bertelur, dan lain-lain. Nah, seperti itulah penggunaan dari media papan pelangi ini. Nah, mengapa saya memilih styrofoam dan bentuknya seperti ini untuk media saya buat? Karena pertama, ketika saya memilih media styrofoam ini, yang pertama itu mudah dibawa kemana-mana dan tidak rentan rusak. Karena bentuknya yang sangat simpel dan mudah dibawa kemana-mana. Dan juga saya dapat menggunakan media styrofoam ini dalam beberapa kali. Karena saya dapat melepas gambarnya, lalu saya tempelkan ke gambar yang lain lagi. Jadi dengan media ini saya dapat menggunakannya ke materi selanjutnya, seperti itu. Nih. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat menginspirasi teman-teman. Apabila ada kekurangan, saya sangat menerima saran dan masukan dari teman-teman semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.